Halo Kak, selamat malam. Iya, halo Kak, selamat Oke malam. Bisa Kak, dengar? sudah Kak, sudah bisa dengar? Kayaknya jaringan nih Kak, jadi tadi saya sudah, berusaha untuk menghubungkan dan baru jadi sekarang nih Kak Adi. Kak Oh, Adi, malam ini apa kabarnya? ya puji Tuhan baik. Baik Bagaimana Kak Prit baik kabarnya? baik juga nih Kak. Kak Adi saat ini sedang berada di mana? Saat ini lagi di sekitar pinggir kota lah untuk ambil cari-cari jaringan. Oke, oke nih Kak Adi, kita hari ini merayakan Hari Pendidikan Nasional nih. Bagi Kak Adi tuh Hari Pendidikan Nasional tuh seperti apa sih Kak maknanya? Oke, wah, sebelum itu selamat Hari Pendidikan Nasional nih Iya untuk Kak, semua. iya. Oke, bagi saya sih sebagai guru memaknai Hari Pendidikan Nasionalnya, em, kita sebagai guru itu biasa memaknai pendidikan itu bukan sebagai euforia lah. Kita harus bisa merefleksi bahwa sebenarnya di Hari Pendidikan Nasional ini sebenarnya kita harus merefleksi kalau pendidikan kita ini sedang tidak baik-baik saja Kak. Oke. Jadi ya harus merefleksi lah itu sebagai pembuka. Mhm. Iya. Jadi tidak salah juga kan saya kebetulan lihat ada banyak orang yang merayakan, tapi kalau kita merayakan Hari Pendidikan Nasional cuma sebagai seremonial, sayang sekali Betul. sih. Mhm. Itu tidak Iya. Oke, jadi lebih kepada momen refleksi ya Kak, bukan sekedar iya, seremonial. Oke deh Kak ya, Adi, mungkin kita, pembahasan pertama nih mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa sih latar belakang Kak Adi dan bagaimana awalnya Kak Adi terlibat di Yayasan Tangan Pengharapan Kak? oh oke. Saya asal dari Pulau Timor di Kota Soe, saya lahir di sana, kemudian sekolah di Oke. Kupang dan ambil jurusan guru, tentu saja. Setelah lulus, saya mulai lihat-lihat nih, karena punya kerinduan juga untuk mengajar di pelosok Indonesia. Oke. Kemudian saya lihat, oh ternyata ada Yayasan Tangan Pengharapan yang bisa bisa memenuhi keinginan Mhm. saya untuk mengajar di pelosok Indonesia atau di pedalaman-pedalaman Indonesia. Ya, kemudian saya mulai cari-cari informasi, Oke. dapatlah informasi kalau Tangan Pengharapan, Yayasan Tangan Pengharapan ini buka lowongan guru nih. Oh, jadi dari masa penasaran sih, kemudian mulai cari-cari, Mhm. ternyata setelah apply diterima. Oke. Kemudian Iya. ya kami di training di Jakarta tahun 2022 kalau Oh, tidak salah iya. 2022 awal. Jadi masuk dari Yayasan Tangan Pengharapan ini ada seleksinya ya Kak Adi? Oh ya Kak, tentu saja. Oh, oke. Dia tuh sekitar ada 5 seleksi. Oke. Uh, Mhm. dari seleksi yang pertama seleksi akademik, ya tentu saja, kemudian wawancara, kemudian psikologi, dan kemudian yang terakhir itu di training pun Mhm. sementara diseleksi. Nah, kalau sudah lulus training selama 1 bulan penuh, barulah bisa sah, dikatakan sah sebagai guru Tangan Pengharapan, begitu Bang. Oke Kak, tapi Kak Adi sudah, punya informasi bahwa kalau tergabung dalam Tangan Pengharapan ini akan ditempatkan di pelosok, Indonesia atau seperti apa Kak Adi? Oke, oh iya Kak, memang ketika cari-cari tahu informasi tentang Tangan Mhm. Pengharapan, memang mereka tulis jelas kalau guru ini nanti akan ditugaskan di pelosok-pelosok Indonesia, di pedalaman-pedalaman Indonesia. Makanya dari situ sudah tahu lah, oke, pasti di pedalaman lah. Tidak Oke. mungkin di kota kalau mereka cari guru Mhm. pedalaman kalau tempatkan di kota gitu Iya. Kak. Oke nih Kak Adi, tapi, sebenarnya memang Kak Adi, punya minat untuk mengajar atau ada hal lain begitu? Tentu saja dong Kak, Oke. minatnya mengajar karena Mhm. basicnya juga guru. Makanya eee, carilah tempat mengajar kan. Makanya saya Oke. dari 2016 pengen sekali ke pelosok-pelosok Indonesia lah, Mhm. keliling-keliling trip Mhm. begitu. Tapi ya 2022 baru kesampaian ketika
melamar di tangan pengharapan Oke. dan diterima jadi guru. Langsung ditempatkan di Papua kah Kak Adi atau bagaimana? Jauh sekali, langsung di Papua. Oke, langsung di Papua. Kak Adi, ini mungkin sebagai satu informasi baru ya buat teman-teman Prodi yang mendengarkan. Kita juga mau tahu nih Kak, bagaimana sih kondisi pendidikan di Papua saat ini ataupun saat Kak Adi mengajar di sana? Kondisi pendidikan di Papua itu, kalau saya boleh jujur nih Kak, boleh jujur nih tanpa membandingkan dengan tempat yang lain, kondisi realnya dulu nih di Papua sangat buruk dalam tanda kutip Kak, sangat buruk sekali. Dari kondisi apapun itu, fasilitas, kemudian sarana prasarana juga, kemudian ketersediaan tenaga pendidik, kemudian jarak sekolah dengan rumah yang lumayan jauh. Jadi sekolah itu macam sekolah hantu. Anak-anak di sana ada pun tidak ada, tidak jadi masalah. Kemudian belum lagi kondisi keluarga anak-anak di sana yang kurang mendukung anak-anak untuk bisa menikmati pendidikan yang layak, yang baik begitu Kak. Jadi kondisi pendidikan di sana agak lumayan buruk lah dalam tanda kutip Kak. Masih terbilang kurang ya Kak Adi ya. Berarti Kak Adi di Papua berapa lama Kak? Di Papua itu sampai kemarin bulan Juni saya masih di Papua. Jadi 2 tahun lah hitungannya sekitar itu. Kalau hitungan bersih 2 tahun lah. Kalau hitungan yang biasa ya 3 tahun, saya dari 2022 sampai 2025. Oke, berarti sekitar hampir 3 tahunan nih Kak Adi. Dan akhirnya Kak Adi ini sekarang ini ke Sumba, ke sekolah di Sumba. Betul. Sekarang dipindahkan ke Sumba. Sumba di mana nih Kak? Sumba Timur. Di Sumba Timur. Ayolah mampir ke Sumba Timur. Ya, Sumba ini kan terkenal dengan wisata alam yang sangat amat indah nih Kak Adi. Jadi sambil ngajar sambil healing tuh. Bisa sambil ngajar sambil healing. Iya. Oke deh Kak Adi, seperti apa sih tantangan terbesar yang mungkin dihadapi guru ataupun juga murid di sana, baik dari segi fasilitas tadi yang Kak Adi sempat singgung mungkin di Papua, aksesnya, mungkin budayanya, ataupun Kak Adi mungkin sempat mengalami namanya culture shock, seperti apa bisa diceritakan kepada teman Pro 2 nih Kak? Oke. Tantangan terbesar sih ketika jadi guru. Yang pertama dari segi anak-anak nih, ternyata masih banyak anak-anak sekolah yang kelas 6, kelas 4, kelas 5 belum bisa membaca. Bisa bayangkan, masih banyak nih di kondisi negara Indonesia yang sudah merdeka sekian puluh tahun, 80 tahun, dan masih banyak anak-anak yang sebentar lagi mau ke SMA tapi tidak bisa baca. Itu tantangan yang berat sekali. Jadi selain mengajar di sana, mengajar mata pelajaran, saya juga mengajar anak-anak untuk latihan baca, paling latihan tulis, paling latihan hitung yang sederhana, karena memang masih banyak sekali anak-anak yang belum bisa baca, dan itu sebenarnya tantangan tersendiri gitu. Berarti hal-hal mendasar dulu ya Kak Adi. Ya. Oke Kak. Kemudian kalau culture shock, ya ini anak-anak di sana atau orang tua di sana lebih cenderung peduli terhadap budaya, terhadap adat, pendidikan anak-anak. Makanya ketika pertama kali saya datang, kok kenapa begini? Kenapa adatnya lebih ditingkatkan daripada education-nya buat anak-anak? Kenapa anak-anak yang terlantar tidak diperhatikan, tapi ketika berbicara tentang adat, mereka bicara paling depan, mereka paling tegas, mereka paling semangat, tapi ketika bicara tentang pendidikan, semuanya abai begitu. Makanya itu yang jadi culture shock sih. Jadi budaya di sana mungkin lebih lebih ke budaya daripada pendidikan begitu, hingga ke anak-anak. Oke nih Kak. Jadi ada perbedaan. Datang nih kadang-kadang anak-anak nih yang datang kadang-kadang mereka tidak sarapan pagi, bahkan ada yang tidak pagi,
kemudian orang tuanya tidak peduli, begitu. Oke, Kak Adi pernah menanyakan kenapa sampai seperti itu? Yang pertama kehidupan mereka di rumah pun itu Kak, seperti apa ya? Mereka punya orang tua tapi biasanya seperti fatherless lah Kak. Jadi tidak ada perannya ya. Semuanya peran orang tua minim sekali bagi anak-anak. Makanya jangan heran kenapa anak-anak yang jarang diperhatikan oleh orang tua itu yang mohon maaf mereka punya segi akademik, bahkan mereka punya moral etika pun gak bermasalah di kelas begitu Kak. Oke, jadi ini juga termasuk salah satu perbedaan yang besar ya yang mungkin Kak Adi lihat saat Kak Adi langsung terjun ya istilahnya ke tanah Papua nih guys. Jadi seperti itu ya, luar biasa sekali perjuangan dan pengalaman Kak Adi ini sebagai sosok yang menginspirasi juga anak muda nih guys, tapi sudah bisa untuk ya menginspirasi kita semua membagikan ceritanya nih. Kak Adi, kita masih punya beberapa informasi, beberapa punya pertanyaan juga. Mungkin teman Pro 2 yang berminat dengan tema kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, kalian bisa bergabung di line WhatsApp kami 082147650422. Kita break sebentar ya Kak Adi setelah satu nomor lagu ini. Oke Kak. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Back again teman Pro 2, kita kembali lagi spesial di Hari Pendidikan Nasional ini bersama Kak Adi untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, seorang guru muda yang inspirasi dari Yayasan Tangan Pengharapan. Kak Adi, kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Oke Kak. Oke Kak Adi, tadi Kak Adi sudah sempat singgung ya mengenai hambatan, kemudian Kak Adi juga merasa culture shock. Jadi ini saya rasa suatu informasi buat kita yang mendengarkan ini jadinya lebih peduli mungkin ya Kak Adi ya, lebih peka tentang pendidikan kita di saat ini begitu. Oke Kak Adi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Adi. Kemudian mungkin kakak bisa bagikan seperti apa sih momen di sana yang kakak rasa selama mengajar ini nih menyentuh sekali, baik dari siswanya, mungkin ya orang tuanya nih Kak. Seperti apa sih Kak ceritanya nih? Oke, momen yang paling ingat dan saya paling ingat. Oke Kak. Ketika waktu itu ngajar, ada satu anak kecil, anak kelas 2, dia datang dengan sopannya, dia bilang begini, dia sudah lama tidak sekolah, tidak pernah sekolah, mungkin hampir 1 tahun atau 2 tahun, tapi dia masuknya langsung di kelas 2 begitu. Jadi setelah daftar masuk langsung di kelas 2. Satu kata yang dia ucapkan, Pak Guru tolong ajar saya mau pintar, saya tidak mau sama seperti, dia mulai bilang lah keluarganya yang tidak sekolah, ini Pak Guru tolong saya mau pintar, saya tidak datang sekolah karena dia punya orang tua paksa dia terus ikut ke kebun, ikut ke ini, dia pergi ke, karena wilayah di situ kan agak dekat ke pantai nih Kak, jadi hampir setiap hari mereka kerjanya cuma di pantai, di kebun, begitu-begitu, makanya tidak pernah ke sekolah. Nah saat itu saya bertamu ke rumah mereka, bertemu, kemudian dengan rendah dirinya dia bilang, Pak Guru saya mau diajari oleh Pak Guru. Makanya saya oke, kalau begitu datanglah ke sekolah, datang ke rumah Pak Guru, nanti Pak Guru bawa ke sekolah. Dan puji Tuhan anak itu sampai hari ini masih sekolah, jadi anak yang pintar. Iya, pasti Kak Adi juga rasanya dalam hati, aduh nyesek ya Kak ya, kayak anak tiba-tiba datang begitu minta bantuan untuk diajarkan begitu, aduh saya kalau di sana saya sudah menangis mungkin. Ya karena terharu tuh Kak di sana, karena seperti itu budayanya, kemudian pendidikannya masih terbilang sulit ya sampai dengan saat ini. Iya, kasihan sekali, makanya anak-anak yang seharusnya mereka punya kesempatan untuk sekolah, mereka punya kesempatan baik untuk belajar, sayangnya tidak bisa mereka dapat Kak. Iya Kak. Jadi masalahnya pertama orang tua dan keluarga tidak mendukung juga.
begitu Kak. Ya, sampai akhirnya anaknya sendiri nih yang inisiatif Dia menyerahkan pergi ke diri lah kakak. istilahnya. Ya, oke nih Kak. Tapi Kak Adi langsung ditempatkan di sekolah dasar atau tingkatan SMP, SMA nih Kak? Saya langsung di sekolah dasar, tapi Oke. karena sorenya itu bimbel, karena ada anak-anak SMA yang tidak sekolah lagi. Jadi di sana itu paling tinggi anak tamat SD. Setelah tamat SD mereka 1 tahun SMP, kemudian mereka kembali lagi ke kampung dan tidak sekolah. Nah, biasanya sore-sore tugas setelah ngajar pagi di sekolah di SD, nah saya ngajar mereka. Ajar yang mereka tidak tahu, mereka belum bisa, saya ajarkan itu. Walaupun dipaksakan kembali mereka untuk pergi ke sekolah, ke SMP, mereka sudah tidak mau lagi. Nah itu yang sayang sekali. Iya. Setidaknya bisa membaca, menulis ya Kak Adi. Ya itu poin penting sih bagi saya. Yang penting bisa tulis. Baca tulis dulu. Iya, mereka di sana yang sudah SMP pun memang lulus dengan tidak tahu baca, Kak. Aduh. Aduh, ini sepertinya perhatian besar. Mereka begitu kayak. Pakailah kesempatan ini ketika saya atau Pak Guru ada begitu. Biasanya saya bilang, kalau Pak Guru masih ada, kalian datang belajar, pakai kesempatan sebaik mungkin sebelum Pak Guru tidak ada lagi di sini. Oke, itu kalau di tanah Papua ya Kak Adi. Kalau di Sumba seperti apa nih Kak pengalamannya? Dari kapan nih Kak di Sumba? Luar biasa di Sumba dari bulan Juni Kak, Juni. Di tahun ini Kak? Iya, di tahun ini ya. Jadi dipindahkan ke sini dari Papua, langsung pindahkan ke sini di Sumba Timur. Ya, di sini banyak juga anak-anak yang kondisinya hampir sama dengan di Papua, tapi di sini sudah agak baik. Di Sumba sudah agak baik karena masih anak-anak yang kelas 1, kelas 2 ya, memang itu kelas-kelas yang baru belajar baca, tapi mereka sudah bisa mengenal huruf, ada bahkan sudah mengenal kata-kata. Beda sama yang waktu lalu di Papua memang berat sekali karena tantangannya mengajar membaca di kelas 6, kelas 5, kelas 4. Tapi kalau di sini kan dia cuma beberapa, mungkin dari anak kelas 6 ada 20 orang, mungkin satu saja yang tidak bisa baca atau 2. Nah itu tidak terlalu menyulitkan sih sebenarnya ya. Biasa menurut saya gitu. Kak Adi, hari ini perayaan Hari Pendidikan Nasional, di sana upacara bendera di pagi hari atau seperti apa Kak di Sumba? Sayang sekali karena saya tinggal di pedalaman dan kita cuma saling silaturahmi saja. Jadi tidak merayakan apa-apa. Ya kita tidak bikin upacara, kita tidak bikin seremonial lah istilahnya, tidak. Tapi mungkin karena minggu depan ini mesti anak-anak kita fokusnya masih anak-anak ujian, jadi kita ajar mereka bimbingan tentang materi-materi yang harus anak kelas 6 ujian kan, mungkin itu sih Kak. Tapi kalau di kota ya seperti biasa di kota-kota yang lain sih, ada upacara, perayaan, ada tarian, ya begitu Kak. Iya Kak. Tapi kalau untuk akses jalan, kemudian sarana prasarana, fasilitas, listrik sudah jauh lebih baik Kak sekarang? Jujur atau? Ya. Kenapa nih Kak? Kakak Adi langsung tertawa nih, seperti apa Kak? Kalau jalan, parah sekali. Jadi pelosok sekali Kak jalannya. Kalau ada lebih parah ya berarti mengerikan si jalan. Ya beberapa kali memang bisa dilewati oleh motor kalau musim panas. Tapi kalau musim hujan, ya resiko jatuhnya pasti jatuh dan jalan tidak bisa dilewati. Ya terpaksa jalan kaki dan lain sebagainya. Begitu Kak. Dan fasilitas di sini juga banyak gedung-gedung yang sudah rusak, lantainya sudah mulai hancur. Kursi, meja, bangkunya juga ala kadarnya, sederhana. Dindingnya juga sebagian masih, kalau di sini bilangnya
gedek bambu atau macam apa begitu setengah Anyaman pakai bambu. anyaman bambu Iya. enggak gitu. Anyaman bambu. Nah, masih pakai anyaman bambu. Oke. Memang ada beberapa gedung yang sudah permanen, tapi 2 gedung utama itu masih setengah, masih pakai papan dan masih pakai gedek bambu itu. Oke, masih Dan fasilitasnya ya ala kadarnya juga. Begitu. Tapi nih Kak, ini suatu hal yang menarik. Kira-kira sudah ada pendekatan dari pemerintah sampai dengan saat ini atau bagaimana Kak Adi? Nah, itu dia Kak. Sampai saat ini kami juga belum pernah mendapat hal-hal yang oke nanti kami mau mungkin pemerintah mau datang atau berkunjung atau lihat bahwa sebenarnya ada sekolah nih yang kurang bagus dari sarana, dari fasilitas, dari kualitas anak-anak di sana. Kan setiap bulan kan pasti dilaporkan atau setiap semester mungkin pasti dilaporkan kepada dinas. Nah, tapi kalau tidak ada tindak lanjut ya bisa dikatakan abai juga begitu. Iya sih Kak, betul. Kan ini jelas nih depan mata nih, tapi macam tidak ada perhatian. Bagaimana kita mau membangun bangsa ini, kita mau membangun Indonesia yang lebih baik kalau pendidikan saja tidak dipedulikan begitu Kak. Sayang sekali kita yang hadir di pedalaman Indonesia di kampung-kampung. Nah, kita yang mengajar dengan sepenuh hati terus tidak ada dukungan dari pemerintah. Iya, kayak cinta bertepuk sebelah tangan ya Kak Adi. Iya. Aduh. Ada ya begitulah. Sudah sayang-sayangnya tapi dia pilih orang lain. Aduh. Aduh, sedih, terharu nih Kak. Saya hampir meneteskan air mata. Oke nih. Iya nih, kadang mungkin kita berpikir kita nih harus mengajar, bukan harus ya, kayak kita sudah mendedikasikan seutuhnya, pakai hati, pakai niat, tapi kalau misalkan tidak ada perhatian begitu ya, kayaknya sedih juga nih Kak Adi. Oke. Sedih sekali. Kayak perhatian sederhana lah. Misalnya lihat, mungkin sekolah ini nih apa nih yang dibutuhkan, fasilitas apa, ini bagaimana, kemampuan anak-anak di sana seperti apa. Ya perhatian kecil itu yang mungkin bisa membuat orang jatuh cinta begitu deh. Ternyata pendidikannya begini. Pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja begitu Kak. Makanya tadi awalnya sebelum mulai kan saya sudah bilang, Hari Pendidikan Nasional ini harusnya kita pakai sebagai hari untuk merefleksikan, begitu. Betul ya kita Kak. Berefleksi di bagian mana yang tidak baik. Misalnya kita punya rumah Kak, kita setiap tahun kita mana yang kurang bagus, kita care, kita cat, kita ganti. Nah, jadi pendidikan itu seperti itu. Mana nih yang kita lihat kurang bagus, kita perbaiki. Mana nih yang kita lihat sudah rusak, kita ganti dengan baru. Begitu Kak, seharusnya sih pendidikan sesederhana itu. Iya, biar sama-sama nyaman, sama-sama aman ya Kak Adi. Iya. Kak Adi di sekolah namanya apa nih Kak? Kalau boleh tahu ngajarnya? Di SD M Haming di Walatungga Kak. Jadi kalau di Sumba, kecamatannya Kecamatan Pandawai. Kak Adi tim atau sendiri nih Kak di sana? Kalau di sana tim, ada dengan partner guru satu, sama mahasiswa yang calon guru, dia sudah praktek dan nah puji Tuhan ada mereka, jadi mereka bisa bantu-bantu nih Kak, karena dia tahu sendiri kan di pedalaman banyak guru juga yang tidak masuk sekolah dan otomatis kami ambil alih setiap proses pembelajaran itu. Oke nih Kak. Oke nih Kak Adi, kita mungkin break lagi satu kali sesi ya Kak, untuk ke sesi terakhir nih teman Pro 2. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari kalian semua yang mendengarkan siaran kita di Jaga Malam, silakan untuk kirimkan, mungkin ada pengalaman tertentu ataupun ada pertanyaan yang bisa kita berikan untuk Kak Adi di siaran kita di Jaga Malam. Langsung di WhatsApp kami 082147650422. Kak Adi, kita break sebentar ya setelah satu nomor lagu ini. Oke Kak.
Guys, kembali lagi di Jaga Malam edisi cerita penutup hari. Kita masih bersama dengan Kak Adi. Dan Kak Adi, ada satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang mau ditanyakan kepada Kak Adi. Oke. Saya bacakan ya Kak. Ini ada pertanyaan yang muncul. Kak Adi, apakah kakak pernah merasa ingin menyerah? Atau apa sih yang membuat kakak akhirnya bertahan sampai sekarang? Deep ya Kak pertanyaannya. Oke, silakan Kak. Terima kasih nih pertanyaan yang baik. Iya. Memang ada satu momen mau dibilang menyerah juga tidak, tapi hampir putus asa. Oke. Iya, hampir putus asa karena ketika kita mengajar, Kak, saya mengajar, sudah berulang-ulang kali, sudah itu 2 bulan pertama, 3 bulan pertama saya mengajar hal yang sama. Oke. Tapi tidak bisa masuk juga. Artinya tidak bisa sampai juga di kepala. Saya pikir, kenapa mereka tidak bisa? Apakah saya yang mengajarnya salah? Ataukah metode mengajar yang salah? Saya sampai berpikir, Tuhan, kenapa sampai begini? Coba saya sudah berusaha sebaik mungkin, sudah berusaha dengan kekuatan penuh. Saya bilang, oke, ini terakhir bagi saya. Sudah, karena kebetulan posisinya juga jauh dari kampung, jauh dari kota, tidak bisa pergi apa-apa, hampir menyerah. Tapi dari sekian banyak ada anak-anak yang berhasil, dan ada satu teman saya bilang, jangan pusing dengan yang banyak. Dari 10 orang ada satu yang berhasil saja, itu sudah baik Pak Guru, dia bilang begitu. Kemudian saya mulai sadar, iya ya, apa kita terlalu fokus di banyak orang, saking kita lupa dengan hal kecil yang sudah kita lakukan dan berhasil. Nah, itu yang buat saya sadar, jangan terlalu fokus di hal-hal yang besar, fokus dulu di hal kecil. Dan hal-hal kecil itu akhirnya ya berhasil, Kak. Saya merasa, ternyata begini, anak-anak itu jangan terlalu kita memaksakan mereka, dan termasuk juga kita cocoki mereka dengan pembelajaran yang ini harus begini. Saya belajar betul-betul bahwa anak-anak di pedalaman itu mereka harus diperlakukan dengan khusus. Mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian. Makanya kita harus memberikan all out itu ya, dengan istilahnya mutual coaching. Jadi kita kasih mereka sentuhan-sentuhan yang mereka rasa bahwa ini yang saya tidak dapat di rumah, ini yang saya tidak dapat dari keluarga saya, ini yang tidak saya dapat dari orang tua saya. Makanya mereka merasa nyaman di sekolah. Ketika mereka nyaman, mereka berhasil. Nah, begitu. Ada satu ketika anak-anak yang saya didik kita lombakan olimpiade, dan puji Tuhan mereka menang, juara 3 lomba sains, juara 1 lomba miniatur rumah, dan juara 1 lomba menggambar tingkat nasional seluruh center di Yayasan Tangan Pengharapan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Wah, Kak, pasti kakak bangga sekali nih, ada rasa keren nih Kak Adi. Nah, hal itu yang buat saya merasa bahwa ya ngapain menyerah, loh ini hasilnya baik kok, begitu. Jadi motivasi ya buat Kak Adi. Iya, betul sekali. Kadang hal-hal kecil itu yang sering kita mau berfokus pada hal besar, padahal hal kecil ini yang bikin kita berhasil, bikin kita senang. Nah, itu saya tadi untuk menjawab pertanyaan ini, ya saya fokus di yang kecil. Nah, gitu. Bagaimana pendekatan dengan anak-anak. Nah, itu yang jadi hal penting sih, makanya masih bertahan saat ini walaupun pernah menyerah. Gitu. Kalau di Sumba ya. Bahaya. Benar ya Kak ya. Kak Adi, kalau di Sumba apakah ada cerita seru ataupun yang menginspirasi buat Kak Adi dari murid ataupun dari gurunya? Kalau di Sumba, Kak, salah satu hal yang menginspirasi semangat anak-anak untuk sekolah. Bisa Kakak bayangkan berapa kilometer mereka jalan. Dari rumah dari rumah ke sampai sekolah. ke sekolah. Wow, dari jalan kaki, Kak. Berjalan kaki dengan terik matahari panas Sumba yang
wah bisa dibilang matahari di Sumba ini kayaknya dua lah di NTT. Iya. Satu orang Dan satu mereka tuh, Kak. semangat sekali mereka datang sekolah. Iya. Dan memilukan juga karena mereka datang sekolah dengan tidak mengenal alas kaki karena mereka tidak punya sepatu. Aduh. Begitu. Makanya kemarin ada dari donasi datang ke Harapan kasih sepatu, kasih tas. Jadi ada beberapa yang dapat, mereka sudah pakai dan mereka bersyukur sekali bisa taruh buku mereka di tas. Karena biasanya mereka taruhnya di kresek, kasihan kan. Berjalan kaki tanpa alas kaki begitu ya Kak selama 7 kilometer dan setiap hari minusnya hari Minggu. Setiap hari. Ya. Bayangkan itu setiap hari berjalan kaki. Jadi mereka itu 14 kilo mereka pulang pergi. Dari sekolah. Ya. Kalau pagi kan masih ada dingin ya Kak. Tapi kalau siang, panasnya itu mengerikan. Iya. Mengerikan. Mungkin itu bisa sampai luka anak-anak yang kakinya. Itu. Makanya kalau kita ngajarnya main-main, kasihan sekali ya. Anak-anak sudah penuh semangat datang. Kemudian kita sebagai gurunya tidak effort, tidak support. Nah itu sayang sekali sih sebenarnya begitu. Oke nih Kak. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir nih Kak Adi mengenai harapan Kakak untuk masa depan anak-anak Indonesia khususnya di Papua, di Nusa Tenggara Timur nih Kak. Apalagi di Hari Pendidikan Nasional nih Kak, bisa di-spill begitu harapan dari Kakak Adi selaku orang yang langsung terjun ke lapangan untuk mengajar, untuk memberikan pengetahuan bagi ilmunya nih Kak. Seperti apa sih harapan Kakak ke depannya? Oke, harapan saya dari dulu sih sampai sekarang harapan ya Kak. Saya mau anak-anak di pedalaman mana saja. Kalau tadi Kak tanya khusus Papua dan NTT, saya mau anak-anak di pedalaman Indonesia semuanya dapat pendidikan yang layak, dapat pendidikan yang setara, dapat pendidikan yang kualitasnya baik. Stigma seperti itu dihilangkan karena anak-anak di pedalaman, anak-anak di kampung mereka juga punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan sama seperti anak-anak di perkotaan. Nah, mereka juga punya mimpi yang sama, mereka juga punya harapan yang sama dengan anak-anak di kota. Makanya saya berharap mungkin suatu saat nanti, Tuhan kalau berkenan, pasti ada anak-anak pedalaman, anak-anak dari kampung yang paling jauh mungkin dari pelosok NTT atau pelosok Papua yang mungkin akan jadi pemimpin bagi kita punya negara, mungkin bisa jadi gubernur, jadi bupati, dan mereka lebih peduli terhadap pendidikan. Amin. Itu sih harapan saya sih Kak untuk masa depan anak-anak, masa depan Indonesia, karena saya percaya kalau masa depan bangsa Indonesia ini ada di anak-anak. Betul Kak, saya setuju sekali dengan pernyataan Kak Adi mengenai harapannya. Apalagi Kak Adi singgung jangan mengkotak-kotakan ya anak-anak yang di desa, di kota, begitu. Kemudian nih Kak Adi, kalau semisalnya ada yang mendengarkan mungkin ya guru-guru di luar sana, Kakak mau kasih pesan apa nih kepada guru di seluruh Indonesia, khususnya yang masih berjuang dalam keterbatasan nih Kak Adi? Oke, untuk semua guru yang ada di Indonesia, saya mau pesan buat kalian semua, buat kita semua sebagai guru, jangan pernah menyerah, jangan pernah menganggap bahwa anak-anak itu adalah produk gagal, dan tetap semangat. Yakinlah bahwa peradaban bangsa Indonesia, peradaban anak-anak itu ada di tangan kita, guru-guru. Jadi kalau guru-gurunya hebat, guru-gurunya kuat, guru-gurunya pintar, anak-anaknya pun juga pasti hebat, anak-anaknya juga pasti kuat, pintar. Dan satu pesan terakhir, jangan jadi guru yang ya guru yang cuma mau ambil enaknya saja, guru yang cuma hanya mau kerja di kota, jangan guru yang hanya mau mengajar di kota, tidak mau mengajar di pedalaman, begitu Kak. Dan satu lagi Kak, pesan untuk calon guru,
Boleh Kak? Boleh. Boleh Kak, silakan. Oke, untuk semua mungkin pendengar Jaga Malam yang terkasih sih, mungkin kalau kalian saat ini kuliah guru atau berencana menjadi guru, tolong lakukanlah itu dengan bertanggung jawab, supaya ketika kalian jadi guru, jangan kalian banyak mengeluh daripada pekerja. Ya, itu saya temukan di lapangan, banyak yang sudah jadi guru lebih banyak mengeluh daripada bekerja. Iya. Jadi untuk calon guru itu, belajar sebaik mungkin kalian supaya jadi guru yang punya integritas, guru yang punya jiwa kepemimpinan yang baik supaya bisa pimpin anak-anak dengan baik. Ya, itu sih Kak. Amin ya Kak Adi, kita sama-sama berdoa untuk masa depan pendidikan kita di Indonesia ini, dengan segala keterbatasan mungkin ya yang sudah Kak Adi rasakan, dengan teman-teman yang lain mungkin ya yang sama di posisinya Kak Adi. Setuju sekali nih Kak dengan pernyataan Kakak, menyala nih Kak Adi. Keren sekali pembahasan kita ya teman Pro 2 di malam hari ini, dan tidak terasa sudah hampir kita menutup sesi kita di Jaga Malam edisi Cerita Penutup Hari. Kak Adi, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Kakak yang sudah bagi inspirasi kita di hari ini nih Kak Adi. Oke, terima kasih Kak. Semoga semangat selalu ya Kak. Salam buat guru-gurunya di sana, anak-anaknya. Oke Kak. Menyala guru-guru Indonesia. Menyala terus guru Indonesia. Dan untuk kamu semua yang mendengarkan hari ini, mari kita rayakanlah Hari Pendidikan Nasional ini dengan semangat belajar dan mengajar yang tulus seperti Ki Hajar Dewantara nih teman Pro 2. Dan terima kasih ya Kak Adi sudah meluangkan waktunya untuk kita di Jaga Malam edisi Cerita Penutup Hari. Kita ke lagu dulu teman Pro 2 untuk menemani kamu.